Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Amalia Rizky dengan NPM 1748201013 dengan mata kuliah sediaan steril farmasi dengan dosen Ibu Meiti Rosmiati. Dari Institut Kesehatan Indonesia akan membacakan materi cairan infus. Berikut jenis cairan infus. Yang pertama ada cairan hipotonik. Berikut ada penjelasannya bahwa osmolaritasnya lebih rendah dibandingkan serum atau konsentrasi ion Na+ lebih rendah dibandingkan serum sehingga larut dalam serum dan menurunkan osmolaritas serum. Maka cairan ditarik dari dalam pembuluh darah keluar jaringan sekitarnya sampai akhirnya mengisi sel-sel yang dituju. Digunakan pada keadaan sel mengalami dehidrasi, misalnya pada pasien cuci darah, dalam terapi diuretik, dan juga pada pasien hiperglikemia atau kadar gula darah tinggi dengan ketoasidosis diabetik yang akan menyebabkan kolaps kardiovaskular dan peningkatan tekanan intrakranial dalam otak pada beberapa orang. Contohnya ada cairan infus NaCl 45% dan dextrosa 2,5%. Selanjutnya cairan isotonik. Osmolaritas atau tingkat kepekatannya, cairan mendekati serum atau bagian cair dari komponen darah, sehingga terus berada di dalam pembuluh darah, bermanfaat pada pasien yang mengalami hipovolemi atau kekurangan cairan tubuh sehingga tekanan darah terus menurun. Dan memiliki resiko terjadi pada overload atau kelebihan cairan, khususnya pada penyakit jantung, kognitif, dan hipertensi. Contohnya adalah cairan Ringer laktat atau RL, NaCl 0,9%. Dan juga cairan hipertonik. Osmolaritasnya lebih tinggi dibanding serum, sehingga menarik cairan dari elektrolit dan jaringan dan sel ke dalam pembuluh darah, dan mampu menstabilkan tekanan darah, meningkatkan produksi urin, dan mengurangi edema atau bengkak. Penggunaannya kontraktif dengan cairan hipotonik, misalnya dextrose 5%, NaCl 45% hipertonik, dextrose 5% plus Ringer laktat, dextrose 5% plus NaCl 0,9% atau produk darah, dan albumin. Pembagian cairan lain berdasarkan kelompoknya: 1. Kristaloid bersifat isotonik, 2. Koloid, ukuran molekulnya biasanya protein, cukup besar sehingga tidak akan keluar dari membran kapiler dan tetap berada dalam pembuluh darah, maka sifatnya hipertonik dan dapat menarik cairan dari pembuluh darah. Contohnya adalah albumin dan steroid. Jenis-jenis cairan infus A sering. Pertama ada indikasi, dehidrasi, dan komposisi. Setiap liter A sering mengandung Na 130, K4, Cl, Ca, asetat. Dan keunggulan dari asetat metabolisme di otot. Pada pemberian sebelum operasi sesar, Ra mengatasi acidosis laktat lebih baik dibanding Rl pada neonatus. Pada kasus bedah, asetat dapat mempertahankan suhu tubuh sentral pada anestesi dengan isofluran. Mempunyai efek vasodilator. Pada kasus stroke akut, penambahan MgSO4 20% sebanyak 10 ml pada 1000 ml Ra dapat meningkatkan tonositas larutan infus sehingga memperkecil risiko pemburuk edema cerebral. Dan ada juga jenis KAN1B, indikasi sebagai larutan awal bila status elektrolit pasien belum diketahui. Kurang lebih dari 24 jam pasca operasi. Dosis lazim 500-1000 ml. Bayi prematur atau bayi baru lahir. KAN3A dan KAN3B indikasi larutan rumutal nasional untuk memenuhi kebutuhan harian air dan elektrolit dengan kandungan kalium cukup untuk mengganti ekskresi harian pada keadaan asupan oral terbatas. Rumatan untuk kasus pasca operasi mensuplai kalium sebesar 10 liter dan mensuplai kalium. KNMG3 indikasinya larutan rumatan nasional untuk memenuhi kebutuhan harian air dan elektrolit dengan kandungan kalium cukup untuk mengganti ekskresi harian pada keadaan asupan oral terbatas. Rumatan untuk kasus pasca operasi mensuplai kalium. Rumatan untuk kasus di mana suplemen MPC dibutuhkan 400 kilokalori per liter. Dan ada KAN4A, indikasinya merupakan larutan infus rumatan untuk bayi dan anak tanpa kandungan kalium sehingga dapat diberikan pada pasien dengan kadar
Konsentrasi karium serum normal tepat digunakan untuk dehidrasi hipertoni komposisi per 1000 ml dan berikut ada kandungannya. Sekian, terima kasih presentasi saya. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman dalam kuliah. Terima kasih.